tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli. Acara dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan dari Ketua DPRD Kota Padang Panjang, DMSI. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Padang Panjang menuturkan bahwa rencana pembangunan Pasar Padang Panjang direncanakan melalui dana investor pada tahun 2007. Namun karena timbul beberapa gejolak hingga proses pembangunan sempat terhenti. Dan pada periode tahun 2009 sampai 2012, Pasar Padang Panjang beberapa kali taran yang melumpuhkan perekonomian masyarakat. Sehingga pada tahun 2016 sampai 2017, pemerintah sepakat membangun Pasar Padang Panjang menggunakan APBD Kota Padang dengan anggaran 106 miliar rupiah. DPRD di periode 2004-2009, karena Pasar Padang Panjang ini digagas pembangunan itu pada tahun 2007. Saya periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019. Jadi udah 3 periode di Bapak dan Ibu. Ya. Dan proses ini saya ikuti. Saya termasuk salah satu sekretaris pansus panitia khusus di DPRD. Kami dari DPRD Kota Padang Panjang sangat yakin dan percaya, dan kita semua berkomitmen, insya Allah, walaupun kondisi hari ini Pasar Padang Panjang para pedagang belum bisa menempati, tapi insya Allah 2018 seluruh pedagang pasar bisa menempati pasar ini. Ini merupakan satu kelebihan kita. Ya, masyarakat bisa lihat bahwa hari ini kita sudah punya pasar representatif. Mungkin sebelumnya belum melihat bagaimana bentuk pasar yang kita bangun bersama dengan pemerintah daerah. Jadi saya minta kepada kita semua, masyarakat Kota Padang Panjang, mari kita membangun, kita tuntaskan pembangunan pasar ini. Kalau ada yang kurang, kalau masih ada yang kurang, mungkin jalan, parkir, segala macam, ayo kita diskusi sama-sama dengan Taliban. Jangan mewakil, saya juga beda. Tapi persoalan ini adalah persoalan kita bersama. Persoalan politik, mari kita letakkan di tempatnya. Tapi persoalan pasar adalah persoalan kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya penyampaian kata sambutan dari Wali Kota Padang Panjang, Haji Henry Arnis BSBA. Proses hingga selesainya pembangunan Pasar Pusat Padang Panjang dinilai cukup melelahkan karena banyak rintangan yang dilalui pemerintah maupun masyarakat. Dan berkat usaha dan kerja keras OPD terkait dan didukung oleh masyarakat, pembangunan pasar tradisional yang representatif selesai. Kita bermohon kepada Allah, apa-apa yang dibangun, baik pasar, Islamic Center, dan insya Allah sebentar lagi Rusunawa yang kita selesaikan, itu semua persoalan di pasar ini dan tidak menyewakan pasar ini kepada orang lain. Itu harapan saya, supaya tidak ada pengangguran di Kota Padang Panjang. Saya tidak menginginkan warga Padang Panjang menjadi pengangguran di kampungnya sendiri. Kalau kita lihat Mekah, berapapun banyak uang orang yang ingin berinvestasi di kota Saudi harus menggandeng putra Saudi. Kita contoh KTP yang sudah lebih maju. Saya ingin menerapkan hal itu di sini, dan tidak ada pengurusan yang memerlukan biaya, semuanya adalah gratis. Jadi kalau ada yang mendengar ditawari iming-iming dan lain-lain, mengatakan dapat mendapatkan tempat jika satu membayar, ya, ini sudah terjadi. 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh salah satu warga Padang Panjang dan membayar sejumlah uang mengatasnamakan orang saya yang menghubungi. Saya tegaskan itu tidak ada, dan kalau ada silahkan lapor kepada pihak yang berwajib. Dulu bingung uangnya dari mana, tapi ya
PNS saya ucapkan terima kasih. OPD sudah mengencangkan ikat pinggang. Meskipun bangunan pasar secara umum siap untuk ditempati, namun masih banyak fasilitas umum dan pembangunan penunjang kegiatan di Pasar Padang Panjang yang perlu disegera dikerjakan. Alhamdulillah, harapan kita pasar ini bisa cepat untuk diisi dan penjualan juga mulai menggiat dan pertumbuhan ekonomi juga bertambah. Harapan kita para pedagang yang di jalanan ini segera masuk dan berjualan. Targetnya kapan ini, Pak? Insya Allah ini sedang disusun untuk tahapannya 3. Sekarang sudah berjalan tahapan pertama dan tahapan pertama sudah berjalan, tahapan kedua verifikasi. Setelah verifikasi cabut lot. Insya Allah di bulan Februari, Maret, di Maret sudah ada untuk cabut lot. Sebab dulu sudah pernah ada keinginan untuk membangun dengan pihak swasta. Kalau masyarakat berpikiran lain. Jadi kita menyelesaikan tahapan itu dulu. Dari itu selesai baru kita lanjutkan dengan tahapan kedua. Tahapan kedua yaitu akhirnya kita memilih dengan APBD kota. Ya, alhamdulillah masyarakat mendukung, tidak terjadi satupun perkelahian. Dan ini pembangunan pasar tidak satupun juga yang menghalangi. Karena ini sesuai keinginan dengan masyarakat. Ya, pertama kita ucapkan selamat hari ini. Alhamdulillah Pasar Pusat Padang Panjang sudah diresmikan tadi oleh Wali Kota Padang Panjang. Dan memang kita melihat bahwa ini pasar ini dibangun direncanakan sejak tahun 2007. Dan ini melalui proses yang cukup panjang karena berbagai dinamika yang harus dilalui, seperti awalnya kita dulu dengan investor. Namun ada beberapa hal riak, gejolak di tengah masyarakat, sehingga baru di tahun 2016, di 15 kita udah kesepakatan, 2016 baru kita mulai pembangunan. Tapi alhamdulillah kita DPRD bersama dengan pemerintah daerah sepakat bahwa itu akan dibangun dengan menggunakan dana APBD Kota Padang Panjang. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Pasar Pusat Padang Panjang ini bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama para pedagang, karena memang beberapa tahun ini cukup banyak sering terjadi kebakaran dan tentunya ini sangat merugikan dari para pedagang kita. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan adanya pasar ini ekonomi masyarakat Padang Panjang lebih menggeliat lagi, kemudian para pembeli wisatawan juga bisa berkunjung ke pasar kita ini karena pasar kita cukup representatif, dan para pedagang yang selama ini sudah lelah berada di jualan di luar di penampungan, mereka bisa kembali masuk ke pasar kita. Pada prinsipnya tentu kita melihat bahwa tentu ada hal-hal, momen ya, dalam rangka untuk perempuan pasar ini. Walaupun secara fisik, secara keseluruhan ini belum bisa ditempati oleh pedagang, tapi tentu dalam hal ini pemerintah daerah ingin pasar ini diresmikan pada tanggal ini, pada hari ini. Dan tentu ini bukan juga sebuah hal yang menurut kami, ya itu kemungkinan pemerintah daerah, dan kita DPRD pada prinsipnya selalu mengawal dan selalu mendukung bagaimana supaya proses pembangunan pasar ini sampai kepada peresmian itu bisa berjalan dengan. Saya pikir ya itu hal-hal yang biasa lah, dan prinsipnya tentu kita semua bisa memahami ini. Dan ya bicara ideal tentu sebenarnya semua itu tidak ideal. Ya, tapi ini menurut saya yang paling penting kita ambil ya terbaik lah, bagaimana supaya semua bisa menerima, pedagang bisa menempati, dan suasana bisa nyaman. Itu aja prinsipnya. Just